Pertempuran besar sudah dekat. Bab 345, 3 Do kuat. Kehadiran megah yang tersebar di seluruh alun-alun secara langsung menyebabkan sosok Xiao Yan dengan cepat jatuh lebih dari 10 meter sebelum dia berhasil menghilangkan napas yang menyesakkan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga lelaki tua berjubah putih itu dengan serius. Hatinya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sedikit rumit. 3 Do Wang secara pribadi menyerangnya. Mereka tampaknya sangat memikirkan dia, yang memiliki nama kecil. Semua murid mistik Cloud Sect di alun-alun mengangkat kepala mereka dan menyaksikan pertempuran udara yang terjadi di atas mereka. Mereka juga merasakan bahwa sekte itu membuat masalah besar dengan mengirimkan 3 Do Wangs untuk menangkap Xiao Yan. Harus diketahui bahwa kekuatan ketiga sesepuh di langit yang digabungkan akan cukup untuk tidak memiliki banyak kesulitan menghentikan seseorang dari tingkat Do Huang. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Mu Cheng dan yang lainnya di pohon-pohon besar merasa itu luar biasa. Karena posisi khusus dari Mystic Cloud Sect, orang-orang yang kuat dalam sekte jarang berpartisipasi dalam apa yang disebut peringkat untuk yang kuat dalam kekaisaran Jiama. Kalau tidak, bukankah orang-orang tua ini menghabiskan lebih dari setengah tempat yang tersedia? Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan beberapa orang kuat merasa tidak puas dalam hati mereka, sesuatu yang Mystic Cloud Sect tidak mau lihat. Oleh karena itu, selain pemimpin sekte Yun Yun, tidak ada yang lain dari Mystic Cloud Sekte dalam 10 peringkat kuat dalam kekaisaran Jiama. Ini juga termasuk 3 orang ini. Namun, jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka mungkin lebih lemah dari Wind Walker, Feng Li, dan Do Wangs lainnya yang terkenal dalam 10 kekuatan kekaisaran Jiama, yang diundang oleh Gu He untuk pergi bersamanya ke The Gurun untuk mencari api surgawi. Namun, jika mereka bertindak bersama-sama dan menggunakan metode Ki khusus dari Mystic Cloud Sect bersama dengan teknik Do terkoordinasi, bahkan Do Huang akan mengalami kesulitan menjatuhkan mereka dalam waktu singkat. Kali ini, mereka bertiga sebenarnya bertindak bersama untuk menangkap Xiao Yan. Tidak mengherankan bahwa semua orang di alun-alun itu terdiam. Sepertinya bocah kecil ini akan berada dalam masalah. Dengan 3 orang tua ini yang bertindak bersama, bahkan jika itu aku juga akan tertunda untuk sementara waktu. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh Mo Cheng, dia pasti harus tinggal di Mystic Cloud Sect hari ini. Jia Xingtian mengamati pertempuran di langit dan berkata dengan lemah. Fama sedikit mengernyit dan mengangguk. Old Fa, bukankah kamu berencana untuk mengambil tindakan? Hihi, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Xiao Yan juga adalah penatua terhormat dari asosiasi alkemis Anda, bukan? Jia Xingtian tiba-tiba menoleh ke arah Fama dan tersenyum ketika dia bertanya. Melihat situasinya sekarang, Yun Leng tampaknya memutuskan untuk menahan Xiao Yan. Bahkan jika saya melangkah maju, saya khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. Fama menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus tahu kekuatan sekte awan berkabut. Saya adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika saya langsung bertindak untuk membantu Xiao Yan, itu akan merusak hubungan antara dua pihak kami. Karena itu, saya hanya dapat menemukan kesempatan untuk membantunya meminta belas kasihan. Selama Xiao Yan bukan pembunuh Mo Cheng, saya pikir Yun Yun akan memberi saya wajah ini. Petik 2. Jia Xingtian tertawa. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi Fama untuk bertindak pada saat ini dan membantu Xiao Yan menyelesaikan ancaman ini. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, ada kekuatan di belakang mereka dan mereka tidak bisa bertindak sesuka hati. Hai Bodong, yang mendengar percakapan mereka sambil berdiri di belakang mereka berdua, menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Benar-benar tidak terduga bahwa situasi, yang paling tidak ingin dilihatnya, masih terjadi. Namun, untuk pil pemulihan spiritual ungu, bahkan jika hal di depannya adalah gunung besar ini yang disebut Mystic Cloud Sect, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan menyerbu ke depan. Xiao Yan, menyerah melawan. Sebelum kami sepenuhnya menyelidiki kebenaran, kami tidak akan membahayakan Anda. Yang kami minta adalah Anda menginap di Mystic Cloud Sect untuk waktu yang singkat. Yun Leng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Sudut mulut Xiao Yan menamparkan bersamaan saat dia tertawa dingin. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, mencari kesempatan untuk menerobos. Namun, sesaat kemudian, dia menyerahkan harapan yang luar biasa ini dengan kecewa. 3 lelaki tua yang berseberangan dengannya jauh melampaui dirinya baik dari segi pengalaman pertempuran dan kekuatan. Pertahanan mereka nyaris tanpa cacat, sementara kehadiran mereka, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, telah menekan ketinggian penerbangannya ke batas tertentu. Jika dia pergi lebih tinggi, kehadiran 3 Do Wangs yang megah dan bersatu akan menyebabkan Xiao Yan muntah darah dan mundur. Mengincar Xiao Yan yang tampaknya mengabaikan kata-katanya, wajah Yun Leng bergetar. Dia perlahan-lahan melepaskan napas dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, dia berteriak dengan suara yang dalam, tangkap dia. Tepat ketika suara Yun Leng jatuh, Xiao Yan, yang ada di langit, tiba-tiba meluncur dengan liar ke arah murid-murid Mystic Cloud Sect yang duduk bersila di alun-alun. Dalam situasi seperti ini dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia membuat keributan. Anak kecil, berhentilah melakukan perlawanan. Sayangnya, niat Xiao Yan tidak luput dari mata 3 tetua dari Mystic Cloud Sect. Seorang pria tua berambut putih di tengah menepakkan sepasang sayap di punggungnya. Dia berubah menjadi angin liar dan ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya di jalan yang digunakan Xiao Yan untuk terjun ke bawah. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama saat dia melihat pria tua berambut putih yang menghalangi rutenya. Dia dengan lembut mengutuk dan mengepakkan sayapnya, dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tubuhnya baru saja berbalik ketika seorang lelaki tua berjubah putih dengan aneh melintas ke tempat yang tidak jauh dari tubuhnya. Telapak tangannya yang layu membidik Xiao Yan dan dia menjerit, binding Win. Petik 2. Ketika suara itu jatuh, angin liar yang datang dari segala arah melonjak keluar dari telapak tangannya. Segera, banyak tali seperti zat mulai mengelilingi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tali anginnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelimuti semua ruang di sekitar Xiao Yan. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengepal dan tali angin dengan cepat menyempit. Segera, itu membungkus Xiao Yan di dalamnya seperti kulit kepompong ulat sutra.
Di tanah terbuka, murid-murid Misty Cloud Sect ini memiliki mulut terbuka lebar saat mereka menyaksikan pria tua berjubah putih yang berhasil menangkap Xiao Yan dalam gerakan pertamanya. Mereka tidak bisa menahan kagum pada pemandangan itu. Itu benar-benar tidak terduga bahwa Do Wang benar-benar akan menjadi kuat sampai sejauh itu. Xiao Yan, yang bahkan Nalan Si Jie tidak bisa kalahkan, telah ditangkap hanya dalam satu pertukaran. Perbedaan antara keduanya memang sangat besar. Penatua berjubah putih di langit yang telah menampilkan, Binding Win, baru saja menyimpan pupa angin ketika ekspresinya sedikit berubah. Engah. Suara lembut muncul, pupa yang tertutupi oleh jubah angin tiba-tiba meledakkan sosok manusia yang berwarna hijau. Di tempat di mana sosok manusia lewat, jubah angin yang cukup untuk menahan serangan Dado Si langsung berubah menjadi ketiadaan. Api surgawi, iya, itu memang sangat kuat. Petik 2. Tiga tetua Misty Cloud Sekte terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang telah menembak keluar dari pupa angin. Mereka bertukar pandangan sebelum berangkat sekali lagi. Dalam sekejap, suara angin kencang menyebar ke seluruh langit. Sulit melihat ketiga sosok manusia itu dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat Xiao Yan yang terbungkus dalam api berwarna hijau saat dia berulang kali melarikan diri ke segala arah, mencoba melarikan diri dari ikatan ketiga sesepuh. Dari penampilannya, dia tampak dalam kondisi yang agak mengerikan. Setelah pelarian yang tidak teratur berlanjut selama 5 menit, tiga tetua Misty Cloud Sect akhirnya menjadi sedikit tidak sabar. Segera, mereka berhenti bertindak hati-hati karena api surgawi di tubuh Xiao Yan. Tiga sosok manusia melintas bersatu dan mereka membentuk formasi segitiga, menjebak Xiao Yan di dalam area segitiga yang panjangnya tidak melebihi 5 meter. Dinding api angin-angin. Ketiga orang itu berteriak pelan. Telapak tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan. Tiga doki dengan warna berbeda yang muncul seperti film melonjak keluar dari mereka dan segera mulai bergerak ke arah satu sama lain dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka bersentuhan satu sama lain di tengah. Sebuah film energi berbentuk segitiga terbentuk di antara mereka bertiga, dengan Xiao Yan berada di tengah-tengahnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke film cahaya yang telah menutupi semua arah. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau melonjak keluar. Itu menempel pada dinding energi dan suhu yang panas menyebabkan film cahaya di tempat itu sedikit bergetar. Setiap kali sejumlah film cahaya dibakar, bagaimanapun, sejumlah besar energi akan segera melonjak keluar, memperbaikinya sampai bahkan lebih tebal. Meskipun Xiao Yan memiliki keuntungan memiliki api surgawi, itu disayangkan bahwa perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Selain itu, pihak lain sebenarnya adalah tiga Do Wangs yang bertindak bersama. Jika bukan karena api surgawi yang menyebabkan mereka takut, mereka pasti sudah lama menangkap Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan menatap penjara energi yang tidak bisa dihancurkan, mengepalkan giginya dan menutup dengan lembut. Di luar penjara energi di telapak tangan dari tetua Misty Cloud Sekte perlahan bergerak. Saat lonjakan energi, penjara energi berbentuk segitiga sebenarnya mulai menyusut. Saat dia melihat penjara energi yang perlahan-lahan menekannya saat bergerak mendekat, ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat melesat ke sisi depan dinding energi. Api berwarna hijau mengalir keluar dari telapak tangannya dan menabrak dinding energi, saat Xiao Yan ingin meminjam kekuatan Heavenly Flame untuk memecahkannya. Meskipun pemikirannya ini baik, itu disayangkan bahwa itu adalah dinding energi yang diciptakan oleh ketiga Do Wangs dalam persatuan. Dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa mematahkannya? Ketika tinjunya mengenai dinding energi, hanya riak melingkar yang menyebar. Namun, tidak ada tanda-tanda dinding energi sedang terguncang. Xiao Yan pada saat ini seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa lepas dari jaring surga ini. Sementara banyak orang di bawah menyaksikan, dinding energi berbentuk segitiga menjadi semakin kecil. Pada saat ini, ukuran aslinya yang puluhan kaki, hanya sekitar 2 hingga 3 meter dari tubuh Xiao Yan. Semua orang di pohon-pohon besar saling berhadapan sementara Xiao Yan hendak ditangkap. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan. Hanya tubuh Nalan Jie yang bergerak sedikit. Kakinya melangkah maju, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa meletakkannya. Ekspresi wajahnya berulang kali berubah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan perlahan-lahan menarik langkahnya. Di dalam dinding energi segitiga, Xiao Yan, yang tampaknya tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, menghentikan perlawanannya yang tidak berguna. Api berwarna hijau di tubuhnya secara bertahap mundur ke tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh melirik ketiga tetua di luar dinding energi sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Apakah dia menyerah? Alis ketiga tetua dari Misty Cloud Sect berkedut saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang telah menutup matanya. Mereka melambaikan tangan mereka dan dinding energi yang berulang kali menyusut dalam jumlah kecil mulai menyusut lebih tiba-tiba. Dinding energi segitiga menjadi semakin kecil di depan mata banyak orang. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan mengalami kesulitan melarikan diri dari musibah ini, bagaimanapun, perubahan tiba-tiba terjadi. Petik 2. Desahan agak tak berdaya dan samar tiba-tiba bergema perlahan di langit. Saat nafas ini turun, udara dingin yang sedingin es menyebabkan suhu seluruh tanah terbuka menurun dengan cepat. Merasakan suhu yang tiba-tiba jatuh, ketiga tetua Misty Cloud terkejut. Segera, ekspresi mereka berubah liar. Tatapan mereka dengan cepat menyapu pilar energi, hanya untuk menemukan punggung tua perlahan muncul seperti hantu. Begitu punggung lama muncul, udara dingin membubung di dalam dinding energi. Dinding energi yang menyusut dengan cepat tampaknya telah menerima semacam perlawanan yang tidak bisa mereka tahan. Tidak hanya itu tidak menyusut, tetapi juga mulai berkembang dengan cepat di bawah udara dingin yang menjulang tinggi itu. Ekspresi ketiga tetua langsung menjadi sangat buruk ketika mereka menyaksikan dinding energi yang semakin meningkat. Mereka buru-buru berteriak, hati-hati, mundur. Tepat saat tangisan itu jatuh, udara dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul sekali lagi. Segera, dinding energi yang akan mencapai batasnya berhenti untuk menahan beban besar ini. Dengan ledakan besar yang bergema di seluruh langit, dinding energi yang diciptakan dari tiga Do Wang sebenarnya hancur berantakan. Tak terhitung tatapan tertegun menyaksikan tiga tetua di langit yang dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, tatapan mereka langsung bergeser ke arah tempat pilar energi hancur.
Dua tokoh sebagian terlihat di sana. Di tanah di bawah, ekspresi Yun Leng telah berubah sangat jelek saat ini. Bab 346, Pertempuran Besar. Perubahan tiba-tiba yang muncul di langit menyebabkan semua orang di tanah terbuka menjadi terkejut. Pandangan mereka memperhatikan sosok manusia tua yang perlahan muncul. Ekspresi beberapa orang yang mengenalnya segera berubah. Hai tua, mengapa dia mengambil tindakan? Wajah Jia Xingtian benar-benar tercengang ketika dia berbicara. Ekspresi Fama juga sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa Hai Bodong benar-benar akan mengambil risiko menyebabkan konflik dengan Mystic Cloud Sect dan melangkah maju untuk membantu. Kedua orang itu saling berhadapan, keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mengingat karakter Hai Bodong, ia tampaknya bukan seseorang yang akan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang begitu ceroboh. Sepertinya Xiao Yan memiliki daya pikat besar terhadap Old Hai. Bahkan mencapai titik di mana Old Hai bersedia mengambil tindakan untuk menghentikan Mystic Cloud Sect. Orang ini benar-benar membuat saya semakin ingin tahu seperti apa dia. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung beberapa kejutan yang sulit disembunyikan. Dia sangat akrab dengan karakter Hai Bodong. Jika tidak ada hadiah yang bisa memindahkannya, maka orang seperti S ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Hanya sihir apa yang diandalkan lelaki kecil yang bahkan belum berumur 20 tahun itu untuk memindahkan Do Huang? Fama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu langit ketika dia dengan lembut berkata, sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi? Petik 2. Tindakan tiba-tiba yang diambil oleh Hai Bodong segera menyebabkan situasi alun-alun menjadi sedikit aneh. Beban seseorang di kelas Do Huang adalah sesuatu yang tak seorang pun berani memandang rendah, bahkan Mystic Cloud Sect. Melihat cara bertindak Hai Bodong, jelas bahwa dia berdiri di sisi Xiao Yan. Dalam hal itu, Mystic Cloud Sect harus hati-hati mempertimbangkan apakah mereka ingin menangkap Xiao Yan atau tidak. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin benar-benar menyebabkan pertempuran besar yang membangkitkan semangat. Mereka yang ada di alun-alun yang mengenal Hai Bodong hanyalah minoritas. Sebagian besar murid Mystic Cloud Sect tidak memiliki banyak kesan tentang orang kuat ini yang telah menyembunyikan namanya dan hidup dalam isolasi selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa lelaki tua ini dengan penampilan yang tidak mengesankan mampu menghancurkan dinding energi yang telah dibuat oleh ketiga tetua, syok dan tidak percaya, yang sulit disembunyikan, langsung menutupi wajah mereka. Di langit, ketiga tetua yang telah mundur dengan cara seperti kilat, mengepakkan sayap mereka, dan menghentikan tubuh mereka. Mereka mengangkat kepala mereka, dan menatap sosok tua di sebelah Xiao Yan. Keseriusan muncul di wajah mereka tanpa sadar. Tatapan mereka dengan cermat dan perlahan menyapu melewati Hai Bodong. Beberapa saat kemudian, penatua Mystic Cloud tertua tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah secara drastis saat dia menjerit, Hai Bodong. Ice Emperor Hai Bodong, kamu sebenarnya masih hidup. Petik 2. Mendengar teriakannya, dua lelaki tua lainnya di sisinya juga mengingat nama ini yang pernah mengguncang kekaisaran Jiama. Segera, beberapa perubahan terjadi di wajah mereka. Doki yang kuat di tubuh mereka tampaknya beredar tanpa sadar. Mengingat usia mereka, mereka juga berasal dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hai Bodong sudah menjadi orang yang kuat yang telah mengguncang kekaisaran Jiama, ketika mereka hanya seorang diakon dalam Mystic Cloud Sect. Karena itu, ketika mereka melihat penampilannya, hati mereka segera menjadi waspada. Hai Bodong melirik mereka bertiga sebelum memutar kepalanya untuk melihat Xiao Yan. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu masih tidak bertindak, aku kemungkinan besar tidak akan baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan penguasa suan besar di tangannya dan tertawa getir. Hari ini akan merepotkan. Saya sendiri tidak bisa menghentikan mereka semua. Hai Bodong berkata dengan lembut. Jangan bertengkar dengan mereka secara langsung. Itu akan cukup selama kita bisa meninggalkan tempat ini. Pandangan Xiao Yan perlahan menyapu sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia menyadari bahwa ketika dia terjerat dengan mereka bertiga sebelumnya. Hampir 100 murid Mystic Cloud Sect dengan penampilan parubaya telah muncul di atas pohon besar di sekitar mereka. Melihat cara mereka berpakaian, yang berbeda dari murid biasa dan tubuh mereka yang dipenuhi dengan doki, jelas bahwa sebagian besar kekuatan mereka tidak lebih lemah dari miliknya. Tidak ada masalah denganku pergi, tapi sedikit merepotkan membawamu. Anggota partai lain bukan orang biasa. Untungnya, Yun tidak ada. Kalau tidak, akan sangat mustahil untuk pergi. Tatapan Hai Bodong secara acak melayang ke lingkungannya. Sedikit sukacita meresap ke dalam kata-katanya. Kalau begitu aku akan merepotkan Hai tua. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tertawa getir. Saya akan mencoba yang terbaik. Ada sedikit senyum di wajah Hai Bodong. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi banyak personel Mystic Cloud Sect yang terampil adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Do Huang tidak akan merasa senang melakukannya. Hai Bodong, benar-benar tidak terduga bahwa kita masih bisa bertemu lagi setelah perpisahan saat itu. Ekspresi jelek Yun Leng perlahan pulih secara signifikan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Bodong di langit. Tidak lama setelah yang terakhir memasuki ibu kota, dia sudah mendapatkan berita yang akurat tentang penampilannya. Karena itu, ekspresinya tidak terlalu terkejut ketika dia melihat Hai Bodong kali ini. Itu hanya tak terduga bahwa dia benar-benar akan bergerak untuk membantu Xiao Yan. Hihi, Yun Leng, posisimu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Kamu saat itu tampaknya baru saja memasuki Dewan Tetua Mystic Cloud Sect. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar menjadi penatua pertama sekarang. Hai Bodong berkata dengan lemah. Ini semua karena pemimpin sekte mempercayai tulang belulangku yang tua ini. Yun Leng tersenyum. Segera, ekspresinya menjadi serius ketika dia menatap Hai Bodong dan berkata, kita bisa mengenang masa lalu. Anda harus tahu niat kami untuk menahan Xiao Yan. Hal ini menyangkut reputasi Mystic Cloud Sect kami. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak akan ikut campur secara acak untuk menghindari kerusakan hubungan antara Mystic Cloud Sect dan hubungan klan primer. Petik 2. Hai Bodong hanya tersenyum sehubungan dengan peringatan bahwa Yun Leng telah mengeluarkan. Dia perlahan berkata, maaf. Karena beberapa alasan, saya harus memastikan keselamatan Xiao Yan hari ini. Karena itu, saya harap Anda membiarkan dia pergi karena wajah saya yang kurus ini.
Di masa depan, aku, Hai Bodong tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Petik 2. Mendengar ini, alis Yunleng segera merajut. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Hai Bodong, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Sebagai anggota Misty Cloud Sect kami, kontribusi Mo Cheng selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang semua orang di sekte telah saksikan. Jika kita tetap acuh tak acuh ketika kontributor seperti itu akan mati dengan cara yang meragukan, bagaimana kita dapat memastikan bahwa murid-murid kita akan memiliki kedamaian pikiran di masa depan? Petik 2. Aku juga punya kesulitan sendiri. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dari penampilan Yunleng, sepertinya tidak mungkin untuk membawa Xiao Yan pergi dengan mengandalkan beberapa kata-katanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong. Setelah melirik sekelilingnya, dia tiba-tiba meraih Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Yunleng, yang telah menatapnya dengan tajam, berteriak keras, Yunli, kalian bertiga menghentikannya. Semua diaken dari Misty Cloud Sect, bentuk, Misty Wind Fog Array. Petik 2. Saat tangisan Yunleng jatuh, 3 tetua di langit mulai bergerak. 3 orang membentuk-bentuk setengah lingkaran, benar-benar mengunci Hai Bodong. Hampir 100 diakon Misty Cloud Sect di pohon-pohon besar di sekitar tanah terbuka mengeluarkan seruan nyaring yang diperintahkan dalam persatuan. Doki yang kuat meletus dari dalam tubuh mereka dan banyak energi berwarna putih, seperti kabut mulai keluar dari telapak tangan mereka seperti air terjun. Lebih dari 100 energi seperti kabut mulai berjalin di sekitar satu sama lain sebelum menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap, itu membentuk penutup energi berbentuk mangkuk yang cukup memadai untuk sepenuhnya menyelimuti seluruh kotak di dalamnya. Bang, bang. Pada saat selubung energi terbentuk, Hai Bodong melindungi Xiao Yan dengan satu tangan sambil menggunakan cara yang sangat kejam dan tidak masuk akal untuk dengan ganas menerobos pertahanan ketiga tetua. Dengan cara seperti kilat, mereka melintas ke bagian bawah penutup energi. Dia melambaikan tangannya dan pilar energi dingin setinggi sekitar 10 kaki ditembakkan dengan keras dan hancur lebur di tutup energinya. Tutup energi bergetar sedikit, tapi cukup kuat sehingga tidak segera hancur. Sial, kulit kura-kura yang keras. Petik 2. Hai Bodong akan terus menyerang penutup energi setelah mengeluarkan kutukan lembut ketika 3 kekuatan ganas datang padanya dari belakang. Ketika 3 kekuatan terbang, mereka benar-benar mulai bergabung dan kekuatan mereka melonjak setelah itu. Ini memaksa Hai Bodong tidak punya pilihan selain berbalik. Dengan lambaian tangannya, cermin yang keras, dingin, dan es dengan cepat diaglomerasi di depannya, menghalangi kekuatan yang melonjak. Kamu harus minggir dulu. Hati-hati. Beri aku 10 menit. Hai Bodong melambaikan tangannya dan dengan terampil mengirim Xiao Yan ke belakangnya keluar dari lingkaran pertempuran sementara dia berkata dengan suara berat. Setelah mengirim Xiao Yan pergi, ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi lebih dingin. Dingin sekali, Doki menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, orang bisa melihat uap air yang terkandung di udara sekitarnya segera mulai memadat menjadi tak terhitung butiran es yang keras. Dia menjentikkan tangannya dan butiran es membawa suara angin bersiul dan dengan keras menabrak 3 tetua Misty Cloud Sekte dari segala arah. 3 sesepuh tidak berani meremehkan orang ini yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es. Doki di tubuh mereka secara bersamaan melonjak keluar dan 3 elemen berbeda Dokis mulai bergabung bersama, membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Di langit yang jauh, sosok Hai Bodong melintas. Dia membawa udara yang sangat dingin ketika dia mulai meluncurkan gelombang serangan terus-menerus terhadap 3 sesepuh dengan cara tirani. Meskipun mereka bertiga bisa menggabungkan Doki mereka untuk melawan lawan mereka, mereka masih dipaksa untuk mundur dengan kekalahan di bawah serangan kuat Hai Bodong. Jika bukan karena koordinasi yang hebat antara mereka bertiga, mereka pasti sudah lama menjadi seseorang yang dikalahkan. Angin dingin terus-menerus bertiup melalui langit yang ditutupi oleh energi berwarna putih. Suara ledakan dari kontak energi berulang kali terdengar di telinga semua orang. Pertempuran, yang sangat intens, menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sect di bawah ini benar-benar terpana. Yunleng menyipitkan matanya dan menyaksikan 3 tetua yang ditekan sampai mereka berulang kali mundur karena kekalahan. Dia kemudian melirik Xiao Yan, yang melayang di sudut lain langit. Senyum dingin tanpa sadar meninggalkan mulutnya. Bahunya bergetar dan sepasang sayap Doki perlahan keluar. Dengan kepakan kedua sayap, tubuh Yunleng mulai dengan cepat naik ke udara di bawah tatapan semua orang. Akhirnya, dia langsung menyerbu ke arah Xiao Yan. Ketika dia mendengar suara angin deras dari bawah, Xiao Yan buru-buru menunduk. Segera, ekspresinya berubah. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Hei, kamu mau pergi? Terlepas dari mengapa Hai Bodong ingin melindungi Anda, selama saya menjatuhkan Anda terlebih dahulu, ia kemungkinan tidak akan berani melakukan apapun. Yunleng tersenyum dingin saat dia berbicara sambil menonton Xiao Yan dengan cepat menarik kembali. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata, dia mendekati Xiao Yan. Xiao Yan memandang Yunleng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di langit, 2 sosok terbang, satu mengejar dan satu melarikan diri. Sosok di belakang, bagaimanapun, dengan cepat mempersempit jarak antara keduanya. Pada suatu saat, dia akhirnya memasuki jarak serang. Yunleng dengan keras menginjak kakinya di ruang kosong. Tubuhnya berubah menjadi kilat buram. Ketika dia muncul berikutnya, dia benar-benar menghalangi jalan yang digunakan Xiao Yan untuk melarikan diri. Tubuhnya terangkat ke depan dan tangan keriputnya meraih tenggorokan Xiao Yan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif yang tajam yang menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Kecepatan di mana Yunleng bertindak secepat kilat. Ketika Xiao Yan baru saja menyadarinya, cakar tangannya sudah kurang dari setengah meter di depannya. Di dalam pupil hitam gelap itu, cakar tangan yang membawa kekuatan tajam dengan cepat diperbesar. Cakar tangan yang membawa kekuatan tajam memotong ruang kosong dan langsung menunjuk ke leher Xiao Yan. Di kejauhan, Hai Bodong juga memperhatikan situasi yang terjadi di sisinya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia ingin cepat-cepat maju untuk membantu Xiao Yan, tetapi 3 tetua Misty Cloud tampaknya sudah gila. Mereka mengambil risiko cedera serius dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melakukan penyerangan yang menyerang Do Teknik, dengan paksa menunda Hai Bodong, menyebabkannya tidak dapat menarik diri.
Pada saat ini, tatapan di sekitar berhenti di tempat Xiao Yan dan Yun Leng berada. Jika Xiao Yan ditangkap, pertarungan besar kali ini benar-benar akan berhenti. Sepertinya sudah hampir berakhir. Sulit bagi Hai Bodong sendiri untuk berhasil membawa Xiao Yan menjauh dari Mystic Cloud Sect. Jia Xingtian memukul bibirnya dan menghela nafas. Fama mengangguk sedikit. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan. Itu tidak benar. Apa itu? Pada saat ini, perubahan lain sekali lagi terjadi di medan perang. Bab 347, penampilan langit 7 warna menelan piton. Tepat saat Yun Leng hendak menangkap Xiao Yan di langit yang jauh, lengan baju yang terakhir tiba-tiba bergetar. Segera, bayangan tebal dan besar muncul. Itu langsung mengayunkan keras di tangan Yun Leng dengan kekuatan mengerikan yang benar-benar mengguncang udara sampai gelombang suara ledakan yang tajam dipancarkan dari getaran. Pada saat sosok 7 warna muncul, Yun Leng juga merasakan sesuatu. Wajahnya langsung berubah dengan liar, tetapi sebelum dia buru-buru menarik dirinya kembali, sosok 7 warna itu sudah berayun berat di tangannya. Sebuah flus langsung melonjak ke wajah Yun Leng dan banyak erangan lembut teredam dari tenggorokannya. Tubuhnya seperti bola karet yang telah dikirim terbang karena dengan cepat dipaksa kembali. Perubahan mendadak dalam situasi di langit secara langsung menyebabkan Hai Bodong dan ketiga tetua Mystic Cloud Sect saat ini bertarung di alun-alun untuk tanpa henti menghentikan serangan mereka. Tatapan mereka tertegun saat mereka melihat ke arah mana Xiao Yan berada. Itu sedikit lebih baik untuk Hai Bodong, tetapi mereka yang tidak terbiasa dengan Xiao Yan sangat terkejut sehingga rahangnya hampir jatuh. Di Mystic Cloud Sect, selain Yun Yun, ada beberapa orang lain yang bisa mengalahkan Yun Leng, mengingat kekuatannya. Namun, dia yang sebelumnya sebenarnya dipaksa kembali oleh Xiao Yan yang berada di kelas Dadoshi. Apa itu tadi? Mulut Jia Xingtian melebar saat dia berdiri di pohon besar. Wajahnya sedikit serius dan bingung ketika dia bertanya. Karena kecepatan mengerikan di mana bayangan itu menyerang, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas bahkan dengan kemampuan matanya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa sesuatu muncul yang keluar dari lengan Xiao Yan. Yun Leng itu dipaksa kembali oleh benda itu. Itu tampak seperti ekor. Fama ragu-ragu untuk sesaat dan berkata dengan nada tidak pasti. Ekor. Mendengar ini, Jia Xingtian tertegun. Dia mengerutkan kening sambil menatap Xiao Yan di langit. Ini adalah kartu truf lain yang tidak pernah terungkap. Jangan bilang kalau orang ini benar-benar orang kuat misterius yang membunuh Mo Cheng. Petik 2. Di hadapan Xiao Yan mengungkapkan kartu truf yang semakin mengejutkan, hati Jia Xingtian juga mulai bergetar. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan di udara mulai memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Berat, apa itu di lengan bajumu? Yun Leng, yang terpaksa mundur puluhan meter di langit akhirnya menyingkirkan kekuatan mengerikan yang telah ditransmisikan ke telapak tangannya. Tangannya yang lebih rendah bergetar sedikit ketika dia berteriak keras sambil menatap Xiao Yan yang jauh dengan ekspresi jelek. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, segera setelah ini, ia tampaknya memahami sesuatu. Sukacita liar muncul dengan cepat di wajahnya. Sebelum dia berbicara, lengan bajunya bergerak dengan gelisah dan bayangan 7 warna keluar. Saat suara mendesis yang jelas dikeluarkan, seekor ular kecil 7 warna mulai dengan gembira berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Sinar matahari menyinari tubuh kecilnya, memantulkan cahaya 7 warna. Sekilas, tampak sangat indah. Ular kecil 7 warna itu secara alami adalah 7 warna langit menelan piton yang telah tertidur lelap. Itu benar-benar tak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar terbangun ketika Xiao Yan berada pada saat yang paling mendesak, membantunya menghindari bencana. Setelah 7 warna langit menelan piton muncul, ekspresi Yun Leng, yang telah menatap tempat ini, menjadi suram. Kemungkinan dia telah menyadari bahwa benda yang memaksanya kembali beberapa saat yang lalu adalah benda cantik yang tampak benar-benar tidak berbahaya. Binatang sihir peringkat 5, saya tidak berharap bahwa Anda menyembunyikan hal seperti itu. Yun Leng memutar pergelangan tangannya yang mati rasa karena goncangan kekuatan besar, seperti yang dia katakan dengan senyum dingin. Xiao Yan meliriknya, tetapi memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Tangannya dengan lembut menggosok tubuh 7 warna langit menelan piton, yang tubuhnya sedingin batu giok. Saat dia melihat sepasang mata ular yang samar-samar memiliki perasaan genit kepada mereka, hatinya bergetar tanpa sadar. Hal kecil ini semakin tampak memiliki kehadiran yang mirip dengan Ratu Medusa. Apakah arwah keduanya akhirnya mulai bergabung? Menggosok Xiao Yan menyebabkan 7 warna langit menelan piton, tampak sangat puas. Berulang kali menggunakan kepala kecilnya untuk menekan telapak tangan si pembuat. Lidah ular itu berulang kali menjilat cincin penyimpanan di tangan Xiao Yan. Ekspresi tamak, yang akrab dengan Xiao Yan, sekali lagi muncul di mata ular centil itu. Ketika dia menemukan tindakan serakah itu, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan sebotol Amethyst Lion Beard Essence muncul di telapak tangannya. Jarinya menjulur ke dalamnya dan dengan lembut menusuk, membiarkan 2 tetes menempel ke sana. Setelah itu, ia dengan hati-hati membiarkan 7 warna langit menelan piton menjilatinya. Setelah makan 2 tetes Amethyst Lion Beard Essence yang lezat, 7 warna langit menelan piton menutup mata ularnya dan merasakan perasaan hangat yang dipancarkan ketika energi panas mengalir di dalam tubuhnya. Hei, hal kecil, kamu harus bekerja setelah makan. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk kepala, 7 warna langit menelan piton. Sikapnya yang tersenyum seperti seorang paman jahat yang menggoda seorang gadis di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang salah. Jika kamu mengalahkannya, aku akan memberimu lebih dari ini. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan mengguncang Amethyst Lion Beard Essence di depan, Seven Colored Heaven Swallowing Piton, sebelum segera menunjuk ke arah Yun Leng di depannya dan tersenyum sambil berkata. Mungkin itu karena Ratu Medusa, tetapi selama periode waktu ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan 7 langit berwarna menelan piton ini semakin kuat meskipun hal kecil ini tertidur lelap. Kekuatan yang telah ditampilkan saat memaksa Yun Leng kembali tidak akan lebih lemah dari peringkat 5 Magical Beast. Jika itu diterjemahkan ke dalam klasifikasi manusia, itu akan setara dengan Do Wang. Pada saat ini, seorang penolong yang bisa bersaing dengan Do Wang tidak diragukan lagi berkat yang dikirim surga untuk Xiao Yan, yang dikejar sampai dia babak belur.
Ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, 7 warna langit menelan piton, melebarkan matanya dan mempertimbangkannya sejenak. Dengan kecerdasannya saat ini, secara alami ia bisa memahami arti kata-kata Xiao Yan. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya tidak bisa menahan godaan dari Amethyst Lion Beard Essence, itu menggelengkan ekornya, berbalik, dan menatap Yunleng yang jauh dengan mata ular. Cahaya 7 warna di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Saat cahaya mekar, tubuh 7 warna langit menelan piton, benar-benar menjadi seperti balon yang ditiupkan udara saat itu dengan cepat menjadi lebih besar. Di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, 7 warna langit menelan piton, yang awalnya hanya 1 kaki panjang, telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya puluhan kaki hanya dalam sekejap. Ular besar 7 warna melayang di udara. Sisik ularnya memantulkan cahaya 7 warna. Jika tubuh ular memiliki cakar pada saat ini, itu akan mirip dengan naga yang hidup. Setelah tubuhnya diperbesar, energi yang kuat juga perlahan-lahan meluap dari dalam tubuh. 7 langit berwarna menelan piton, menyebabkan udara di sekitarnya membentuk riak seperti gelombang air. Ular besar itu tinggal di langit. Tubuh besarnya adalah sesuatu yang mengejutkan tidak hanya orang-orang di bawah, tetapi bahkan Xiao Yan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa makhluk kecil yang selalu berukuran kecil ini sebenarnya mampu berubah menjadi penampilan yang sangat tajam ini. Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang tiba-tiba berubah besar juga menyebabkan Yunleng menghirup udara dingin. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi suram. Memalingkan kepalanya ke medan perang Hai Bodong dan beberapa yang lainnya, dia berteriak, Yunli, beberapa dari kalian harus menghentikan Hai Bodong untuk sementara waktu. Serahkan hal ini padaku. Semua di Aken Mystic Cloud Sect, pikirkan cara untuk menangkap Xiao Yan. Setelah bersentuhan dengan itu sebelumnya, Yunleng berhasil samar-samar memperkirakan kekuatan, 7 warna surgawi menelan piton. Meskipun yang terakhir juga bisa dianggap sebagai peringkat 5 Magical Beast, Yunleng memiliki cukup banyak kepercayaan diri jika mereka benar-benar mulai bertarung. Teknik Dao kelas tinggi yang telah dia latih dengan sudah cukup untuk menyebabkan binatang magis aneh yang tidak diketahui asalnya ini sangat menderita. Hei, benar-benar tak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya masih menyembunyikan hewan peliharaan peringkat tinggi. Aku bahkan tidak tahu keberadaannya. Hai Bodong tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya dan memuji ketika tatapannya yang terkejut perlahan menjauh dari tubuh 7 warna surgawi menelan piton. Yunleng, hari ini, lebih baik kamu tidak kehilangan yang tak terduga di depan generasi muda. Kalau tidak, Anda akan benar-benar kehilangan banyak wajah. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat tatapannya sekali lagi berbalik ke arah Yunleng yang tampak serius. Segera, dia mengepakkan sepasang sayap dingin yang dingin itu di punggungnya dan menyerbu dengan keras ke arah 3 tetua Mystic Cloud Sect yang menunggu dengan sungguh-sungguh. Dia tertawa dingin, hihi, karena saya tidak perlu khawatir dengan situasi di sana, biarkan saya benar-benar mencoba dan melihat apakah penggabungan teknik Dao Anda lebih kuat daripada Dao Ki sedingin es dari orang tua ini. Petik 2. Sudut mata Yunleng melayang ke arah Hai Bodong dan yang lainnya yang sekali lagi mulai berkelahi seperti batu bertabrakan satu sama lain. Pandangannya kemudian dengan cepat berbalik ke tempat yang jauh di mana 7 warna langit menelan piton berada. Ekspresinya serius dan tangannya perlahan keluar dari lengan bajunya. Dao Ki putih agak keabu-abuan secara bertahap muncul dan akhirnya menutupi seluruh lengannya. Sekilas, itu tampak seperti lengan batu dengan kekerasan yang sangat besar. Desis-desis. Petik 2. Lidah ular bercabang itu perlahan membentang dan menarik kembali. Setelah berubah menjadi tubuh besar, mata ular dari 7 warna langit menelan piton, yang awalnya tampak agak menyihir, akhirnya memiliki beberapa keganasan tambahan yang merupakan bagian dari sifatnya. Taring beracun saling bersilangan di dalam mulutnya yang besar, memancarkan cahaya dingin yang tebal. 2 kehadiran kuat di langit perlahan-lahan menyebar dari manusia dan binatang itu. Menambahkan kekuatan kuat yang dipancarkan dari medan perang tempat Hai Bodong berada, wajah para murid Mystic Cloud Sect di seluruh tanah terbuka berkedut tanpa sadar. Siapa yang mengira bahwa untuk menangkap seorang lelaki kecil yang hanya dari kelas Dadoshi, mereka akhirnya akan memprovokasi Do Huang yang kuat dan Beast Magical peringkat 5 yang mampu bersaing dengan Do Huang. Saat dia melihat orang dan binatang buas yang mulai mengeluarkan tekanan dengan kehadiran mereka, Xiao Yan mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dan buru-buru mundur agak jauh. Jantungnya juga mendesah lega. Munculnya, langit berwarna 7 menelan piton, benar-benar menyelesaikan kesulitannya. Dari tampilan situasinya sekarang, Mystic Cloud Sect seharusnya tidak lagi memiliki Do Wangs di dalamnya. Dalam hal itu, selama dia dengan hati-hati mengendalikan ketinggian terbangnya, kekuatan diakon-diakon itu seharusnya tidak dapat menangkapnya. Ketika waktu itu tiba, yang perlu dia lakukan adalah menunggu Hai Bodong untuk menghabisi ketiga tetua Mystic Cloud Sect ini dan dia benar-benar bisa melepaskan diri dari kesulitan ini hari ini. Di langit, manusia dan binatang buas saling berhadapan dari jauh. Kehadiran mereka yang mengesankan memberi tekanan pada orang-orang, seperti badai yang akan segera terjadi. Pada saat tertentu, kehadiran yang mengesankan yang tersebar di seluruh menjadi stagnan. Tangan Yunleng membuka dan menutup dan pedang energi besar berwarna abu-abu keluar dari telapak tangannya. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya memotong udara kosong, meninggalkan bekas luka panjang di langit. Pada saat tubuh Yunleng bergerak, 7 langit berwarna menelan piton, juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mendesis jelas dan tubuhnya yang besar menunjukkan kecepatan yang menakutkan, yang mengejutkan semua orang. Manusia dan seekor binatang memotong ruang panjang dan sesaat kemudian, bertabrakan satu sama lain di depan mata semua orang. Bab 348, Tragedi Yunleng. 2 sosok bercahaya langsung melintas di cakrawala di langit. Segera, mereka bertemu dalam bentrokan keras di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Pada saat tabrakan, raungan gemuruh yang keras dan meledak bergema di langit, menyebabkan beberapa orang di bawah tidak bisa menahan untuk menutupi telinga mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menyaksikan tempat di mana kedua kekuatan bertemu. Mungkin itu karena teknik Ki-nya adalah tipe yang cocok untuk bertempur, tapi Yunleng telah mengadopsi serangan liar jarak dekat yang paling ganas dan terkuat saat ia bersentuhan dengan Seven Colored Heaven Swallowing Serpent. Saat ia bergerak, serangannya membawa suara angin yang deras dan tajam saat mereka meminjam kelincahan tubuhnya untuk menyerang mata, hidung, dan titik-titik lemah lainnya dari 7 langit berwarna menelan piton. Meskipun Yunleng sangat lincah, Seven Colored Heaven Swallowing Piton juga tidak lambat.
Tidak hanya tubuhnya yang besar tidak mengurangi kecepatannya, ia juga memberikan peningkatan kekuatan yang ekstrim. Saat ekornya yang besar terayun dengan tangkas, kekuatan yang menakutkan itu memancarkan momentum besar yang tampak seolah-olah ingin menghancurkan ruang angkasa. Suara seperti ledakan menghempaskan udara di sekitarnya hingga menciptakan banyak titik vakum. Dua sosok di langit mungkin memiliki ukuran yang sama sekali berbeda, tetapi mereka berdua mampu memancarkan kekuatan dan kekuatan yang menakutkan yang setara satu sama lain. Ekspresi Yunleng sangat serius saat dia memegang erat pedang batu di tangannya. Sepasang sayap di punggungnya berulang-ulang mengepak dan tubuhnya tidak berhenti di satu tempat selama lebih dari 3 detik. Setiap kali tubuhnya bergerak, pedang batu di tangannya akan membawa kekuatan ganas yang akan menarik banyak afterimage yang akan menyebabkan orang menjadi terpesona karena sangat diretas di tubuh Heaven Swallowing Python. Sayangnya, setelah kontak mereka sebelumnya, Yunleng telah menemukan bahwa binatang magis 7 warna yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan, kelincahan, dan bahkan pemahaman bahaya yang tidak kalah dengan Dowang biasa. Setiap kali dia melepaskan teknik Dow-nya, pihak lain akan langsung melilit tubuhnya. Jika itu bisa mengelak, itu akan melakukannya. Jika tidak bisa, itu akan menggunakan sisik ular yang sangat keras untuk menahan serangan dengan paksa. TL, pedang batu adalah pedang Qi, tetapi karena atributnya adalah bumi, pedang itu tampak seperti pedang yang terbuat dari batu. Oleh karena itu, terlepas dari serangan Yunleng yang tak henti-hentinya, seperti gelombang di laut, ia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Yunleng tenggelam adalah bahwa binatang magis 7 warna ini memiliki kecerdasan yang besar. Tampaknya telah jauh melampaui kebijaksanaan yang dimiliki oleh peringkat 5 Magical Beast biasa. Genggaman ledakan dalam pertempuran seperti orang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran. Pengalaman tempurnya tampaknya tidak kalah dengan pengalamannya. Pikiran ini dengan cepat dihitung dalam benaknya. Pada saat tertentu, kulit Yunleng tiba-tiba mengencang. Tubuhnya bergerak agak jauh ke kiri sebagai refleks bersyarat. Pedang batu di tangannya yang diaglomerasi dari energi dengan cepat menusuk ke depan. Petik 2. Pedang batu itu ditembakkan secara eksplosif hanya untuk menghadapi sekelompok cairan 7 warna yang mengerumuninya dengan keras. Suara cici dikeluarkan saat pedang batu bersentuhan dengan cairan itu. Pedang batu keras yang bisa menahan serangan kekuatan penuh dari Dowling, tampaknya seperti api pertemuan busa, dan dengan cepat dibakar dan dikorosi. Dalam sekejap, hanya setengahnya yang tersisa. Racun yang kuat. Petik 2. Alis Yunleng bersatu saat dia menyaksikan pedang energi yang terkorosi. Cairan 7 warna tetap tidak puas dan dengan cepat menyebar ke tangannya. Yunleng segera membuat keputusan untuk meninggalkan pedang batu. Setelah kehilangan Doki yang diperlukan untuk mempertahankan bentuknya, pedang batu yang telah meninggalkan tangannya dengan cepat menjadi ilusi dan akhirnya perlahan menghilang. Setelah pedang batu meninggalkan tangannya, Yunleng tidak punya waktu untuk melakukan hal lain ketika ledakan rendah dan dalam terdengar tiba-tiba di atas kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika bayangan besar datang menghantam ke bawah, membawa energi yang sangat menakutkan. Perisai Sosionite. Tangan Yunleng dengan cepat membentuk beberapa segel dan Doki di tubuhnya mengalir deras. Ada semacam energi di udara sekitarnya dengan afinitas yang sama seperti Doki di tubuh Yunleng yang langsung teragregasi. Suara lembut segera mengikuti dan rak batu besar yang tebalnya beberapa meter muncul di atas kepalanya entah dari mana. Bang! Ekor besar itu menabrak dengan keras ke bawah dan mendarat dengan keras di perisai batu. Sebuah kekuatan yang sangat kuat secara langsung menyebabkan banyak garis retak menyebar pada perisai tebal itu. Sekali lagi, ekornya menekan dengan keras dan perisai batu, yang tampak keras, pecah terpisah. Batu ditembak ke segala arah. Saat debu batu menembus tempat itu, sesosok tiba-tiba muncul dari dalamnya. Dalam sekejap, itu muncul di kepala Heaven Swallowing Python. Teriakan nyaring dan cahaya putih abu-abu tiba-tiba melonjak di kepalan tangan. Sebuah sarung tangan batu yang tebalnya lebih dari 1 kaki muncul di tangan Yunleng dalam sekejap mata. Dengan tatapan marah, dia meninju kepala Heaven Swallowing Python, yang tidak bisa mengelak pada waktunya. Bang! Serangan marah oleh Yunleng ini menghantam dengan kuat ke kepala Heaven Swallowing Python. Sisik 7 warna di tempat tinju mendarat akhirnya retak. Benang darah segar merembes keluar. Mendesis. Rasa sakit yang ditransmisikan dari kepala menyebabkan mata, surga menelan Python, segera menjadi merah. Keganasan yang tersembunyi di dalam tulang-tulangnya juga akhirnya benar-benar meletus. Ekornya yang besar tiba-tiba mundur dan sekali lagi membawa bayangan gelap saat menabrak Yunleng dengan keras, yang menarik kembali, tetapi ekor itu bergerak dengan kecepatan seperti kilat yang tidak bisa dihindari. Bayangan gelap tiba dalam sekejap mata, Yunleng, yang tidak bisa mundur tepat waktu hanya bisa buru-buru mengangkat lengannya yang ditutupi oleh zat berbatu, menempatkannya di depan kepalanya. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba menembus ke lengannya. Kekuatan besar langsung menghancurkan Yunleng ke tanah. Akhirnya, ledakan keras terdengar dan sepasang kakinya seperti tombak panjang yang langsung dimasukkan ke dalam kotak yang keras. Banyak garis retak mulai menyebar dari tempat kakinya berada di depan tatapan tertegun semua orang. Kekuatan yang sangat menakutkan. Saat mereka melihat garis retak yang hampir menyebar ke tepi tanah terbuka, beberapa murid mistik Cloud Sect menelan seteguk air liur dan bergumam dengan sangat gugup. Kaki Yunleng bergetar, terbebas dari tanah di mana kakinya macet. Dia mengepakkan sayapnya dan sekali lagi melayang ke udara. Ekspresinya agak pucat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan binatang ajaib berbentuk ular ini yang tidak diketahui asalnya. Harapan awalnya dengan mengandalkan teknik Dow untuk mendorongnya kembali dengan cepat sudah merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pandangannya menyapu ke pertempuran di mana Hai Bodong berada. Di sana, ketiga tetua sudah ditekan oleh Hai Bodong sampai mereka hanya bisa mundur bersama dan membela diri. Tampaknya mereka bertiga akan segera kalah. Dengan kerutan yang erat, Yunleng sekali lagi menyapu pandangannya ke sisi lain dari langit. Di tempat itu, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan menonton pertarungan mereka seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Aku harus menangkapnya, tapi semua orang yang bisa menggunakan sayap Doki sudah terlibat dalam pertarungan dengan orang kuat pihak lain. Orang-orang lainnya mungkin memiliki kemampuan tempur yang lebih kuat daripada Xiao Yan, tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak dapat terbang untuk waktu yang lama.
Yun Leng mengerutkan alisnya saat dia dengan lembut bergumam, saya hanya bisa mencoba membuat tetua yang berlatih metode angin tipe Qi mencoba. Selama Xiao Yan ditangkap, semua pertempuran ini akan berakhir secara alami. Petik 2. Setelah memikirkan ini, Yun Leng menundukkan kepalanya dan menunjukkan gerakan tangan pada beberapa tetua yang duduk di platform batu. Segera, dia berbalik sekali lagi dan menuju ke Heaven Swallowing Python. 10 lebih tua di platform tinggi sedikit terkejut ketika mereka melihat gerakan Yun Leng. Mereka bertukar pandang dan 4 pria tua mengangguk. Keempat berdiri dan doki berwarna hijau pucat dari dalam tubuh mereka menyelimuti mereka. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan meniup pakaian mereka sampai mereka berkibar tertiup angin. Meminjam lift dari angin, keempat lelaki berjubah putih itu benar-benar naik perlahan ke udara. Segera, mereka berpisah dengan cara yang terkoordinasi dengan baik ketika mereka mulai mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan ini saat keempat tetua berjubah putih naik ke udara. Segera, dia mengepakkan sayapnya dan dengan hati-hati menjaga jarak aman dari keempat tua-tua ini. Meskipun keempat orang ini tidak sekuat 3 tetua yang menahan Hai Bodong, orang bisa tahu dari kiskuat mereka bahwa mereka adalah orang-orang kuat yang setidaknya dari kelas Dowling. Xiao Yan tidak berani bertukar pukulan langsung dengan mereka. Keempat penatua tidak tampak cemas saat melihat Xiao Yan menarik kembali. Mereka masih bangkit perlahan di udara. Mereka berempat membentuk bentuk kuadrat, mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengunci Xiao Yan di tengah mereka. Tubuh Xiao Yan ditangguhkan di udara saat dia dengan penuh perhatian menyaksikan para tua-tua berjubah putih mendekatinya dari 4 arah yang berbeda. Karena dia memiliki pengalaman hampir terperangkap oleh ketiga tetua tadi, dia lebih memperhatikan tempat-tempat di mana orang-orang ini berdiri. Karena itu, ketika dia melihat bahwa posisi di mana mereka berdiri agak aneh, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya dan lolos dari kandang mereka berempat dari ketinggian yang lebih rendah. Dia seperti lalat rumah tanpa arah ketika dia mulai berlarian secara acak di udara untuk mencegah mereka berempat membentuk posisi tertib tertentu. Keempat penatua merasa sangat tak berdaya dalam menghadapi tindakan licik dari Xiao Yan. Tanpa dukungan sepasang sayap doki, kecepatan terbang mereka tidak bisa mengimbangi Xiao Yan. Karena itu, mereka hanya bisa dengan hati-hati bergerak mendekat, menunggu pihak lain untuk mengungkapkan celah tertentu sebelum berkumpul bersama. Namun, mereka berempat meremehkan tingkat kehati-hatian yang dimiliki Xiao Yan. Bahkan jika orang ini harus menggunakan semua kekuatannya dan berulang kali menggunakan doki, dia tidak melakukan kontak dengan mereka berempat. Setelah pengejaran yang sama sekali tidak berarti ini berlangsung untuk sementara waktu, keempat tetua akhirnya merasa sedikit tidak sabar. Segera, selimut besar bila angin tidak pernah berakhir muncul di langit kosong dan menembak liar ke arah Xiao Yan. Mereka bertujuan untuk menggunakan ini sebagai upaya untuk menciptakan celah yang bisa mereka gunakan untuk melakukan penangkapan mereka. Sayangnya, bagaimanapun, Xiao Yan, yang memiliki perlindungan dari api surgawi, tidak terlalu peduli dengan bila angin itu. Dia bahkan memanggil Doki Armor. Bahkan jika beberapa dari bila angin itu melewati pertahanan api hijau, itu hanya akan meninggalkan bekas luka berwarna putih di armornya. Tubuh Xiao Yan berulang kali berkedip dan menghindar. Dia meminjam celah di antara serangan untuk melirik dengan sudut matanya. Di sisi Hai Bodong, 3 Dowangs dari sisi lain telah bertarung ke titik di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertahanan gabungan mereka juga menjadi semakin lemah di bawah serangan Hai Bodong yang tampaknya liar. Dari kelihatannya, mereka bertiga seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, kekuatan Yun Leng jelas jauh melebihi 3 tetua jika seseorang membandingkannya secara individual. Oleh karena itu, meskipun Heaven Swallowing Python sangat kuat, ia mengalami beberapa kesulitan mengalahkannya. Saat ini, kedua belah pihak telah memasuki pertempuran yang sulit di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap lawan mereka. Dengan mata menyipit, Xiao Yan melirik Heaven Swallowing Python yang terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yun Leng. Dia memegang penguasa berat erat-erat di tangannya dan dia menggerakkan tubuhnya sekali lagi untuk menghindari gelombang bila angin sambil menunggu kesempatan. Pertempuran sengit di langit berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, ketika ledakan energi yang kuat terdengar, 3 sosok manusia, dalam kondisi yang sangat mengerikan, meluncur turun dari langit. Akhirnya, mereka menabrak tanah, meninggalkan 3 lekukan yang dalam di tanah yang keras. Semua orang dengan cepat menyapu mata mereka hanya untuk menemukan bahwa 3 orang yang jatuh sebenarnya adalah 3 Dowangs yang bertarung melawan Hai Bodong. Saat ini, ekspresi ketiganya agak hijau dari suhu rendah. Udara dingin melengkung ke atas ketika mulai merembes ke udara di atas kepala mereka. Tubuh mereka berulang kali menggigil. Ada kidingin es di dalam tubuhmu. Jika Anda diam dan mengusir mereka, Anda akan baik-baik saja setelah 1 jam. Namun, jika Anda terus menggunakan doki selama periode waktu ini, udara dingin akan menimbulkan korosi pada jalur ki Anda. Ketika waktu itu tiba, cedera internal Anda akan mencapai titik di mana mereka tidak dapat dipulihkan tanpa setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Hai Bodong perlahan menghembuskan napas saat dia berada di udara sebelum melirik mereka bertiga dan berbicara dengan lemah. Mendengar ini, ekspresi dari tetua mistik Cloud Sect berubah. Mereka saling bertukar pandang dan hanya bisa duduk bersila dengan tergesa-gesa. Mereka mengedarkan doki mereka dan mulai mengeluarkan udara dingin dari tubuh mereka. Tes, ki dingin es Old Hai tidak ada yang lebih lemah daripada saat itu. Jia Xingtian memukul bibirnya dan tertawa ketika dia memandang Hai Bodong yang mampu menyebabkan sementara 3 Dowangs kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam waktu 10 menit plus singkat. Kekuatan ketiga rekan itu hanya sekitar 2-3 bintang Dowangs. Meskipun mereka berhasil menunda Hai Bodong untuk jangka waktu tertentu dengan meminjam efek dari penggabungan teknik Do mereka tidak bertahan lama. Fama sedikit mengangguk, tatapannya menyapu ke arah surga menelan piton itu dan berkata dengan cemberut, spesies apa dalam binatang ajaib ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kekuatannya cukup bagus dan sebenarnya bisa mencapai jalan buntu dengan Yun Leng. Petik 2. Wajah Jia Xingtian juga sedikit hilang. Tatapannya menatap tubuh ular besar itu dan bergumam, untuk suatu alasan yang tidak diketahui, benda ini terus memberiku semacam perasaan yang akrab. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, aku juga belum pernah bertemu dengan magical beast berbentuk ular 7 warna. Petik 2. Fama menghela nafas. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan adalah seseorang yang dia tidak tahu.
Dia benar-benar tidak tahu di mana Xiao Yan mendapatkan binatang sihir yang misterius dan kuat ini. Setelah Haibodong berhasil mengalahkan dan memaksa kembali ketiga tetua mistik Cloud Sect di langit, tubuhnya langsung mulai bergerak. Dia dengan cepat muncul di tepi tutup energi. Dengan gelombang tangannya yang tiba-tiba, gelombang energi dingin yang sangat kuat melonjak dan berulang kali bertabrakan dengan penutup energi. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menyebabkan wajah satu atau dua di antara hampir 100 diakon mistik Cloud Sekte menjadi langsung pucat ketika tubuh mereka segera berayun, mencapai titik di mana mereka akan jatuh. Di bawah serangan liar Haibodong ini, lapisan energi tebal berwarna putih itu berulang kali menjadi kabur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Haibodong, lebih baik kamu tidak pergi terlalu jauh. Saat matanya yang dipenuhi amarah mengamati penutup energi yang telah menjadi goyah dan akan jatuh, Yunleng, yang tidak bisa mengekstraksi dirinya dari belitan dengan surga menelan piton, hanya menangis dengan marah. Tangisan marah baru saja jatuh ketika ekspresi Yunleng berubah. Orang bisa melihat bahwa Heaven Swallowing Python telah mengambil kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya untuk sekali lagi dengan tiba-tiba mengeluarkan sekumpulan besar cairan 7 warna dari mulutnya yang besar. Sialan, Yunleng mengeluarkan kutukan lembut. Dia buru-buru mundur sementara tangannya menari dan banyak dinding batu tebal berulang kali muncul di jalan yang dia gunakan untuk mundur. Cairan 7 warna menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya saat melewatinya. Dinding batu yang keras tampaknya memiliki efek yang sangat kecil. Namun, saat Yunleng menarik kembali dengan agak bingung, dia tidak menyadari bahwa jaraknya dari Xiao Yan semakin dekat. Jika saya menemukan kesempatan untuk memaksa Yunleng kembali, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa di Mystic Cloud Sect untuk mencegah saya pergi. Karena Xiao Yan tidak perlu melakukan banyak upaya untuk menjaga keempat tetua sebagai gantinya, dia telah memperhatikan pertempuran di langit. Yunleng, yang menarik kembali dengan panik juga diperhatikan olehnya. Telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba memegang gagang penguasa dengan erat. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan dia benar-benar langsung terbang ke arah Yunleng di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah orang ini membiarkan dirinya tertangkap? Ketika mereka menyaksikan tindakan Xiao Yan, hati hampir semua orang mulai bergumam dengan cara tercengang ini. Mengabaikan tatapan bingung itu, Xiao Yan memegang gagang penguasa erat-erat dengan kedua tangan. Dia perlahan mengangkatnya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Doki di tubuhnya seperti air mendidih karena tiba-tiba mulai berfluktuasi. Tubuh penguasa hitam gelap tiba-tiba menjadi merah menyala, seperti besi super panas. Sebuah flus juga langsung menyapu wajah Xiao Yan mengikuti perubahan warna penguasa Suan berat. Berlian berbentuk Dow Crystal di dalam pusaran tubuhnya bergetar lembut, memancarkan gelombang energi Doki yang sangat besar. Setelah itu, energi bergerak di sepanjang jalur Qi dan sepenuhnya mengalir ke penguasa Suan berat. Penatua pertama, hati-hati. Saat mereka melihat penguasa berat Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi merah menyala, empat tetua yang mengejar Xiao Yan di udara buru-buru mengeluarkan teriakan peringatan. Seorang lelaki kecil yang tidak tahu betapa besarnya surga dan bumi. Yunleng merasakan Xiao Yan ketika yang terakhir terbang ke arahnya. Namun, sebagian besar perhatian Yunleng ditempatkan pada Heaven Swallowing Python yang mengejarnya. Dalam menghadapi serangan Xiao Yan, dia secara acak memanggil dinding batu yang tebalnya sekitar setengah kaki. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, dinding batu ini akan cukup untuk memblokir serangan sengitnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan ketika dia menatap dinding batu yang tidak dianggap sangat tebal. Doki di tubuhnya mengalir tanpa henti ke tubuh penguasa. Setelah menuangkan Doki, suhu di sekitarnya juga semakin panas. Akhirnya itu menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit buram. Pada saat tertentu, ketika Yunleng menaruh semua perhatiannya pada Heaven Swallowing Python yang telah menembus pertahanan terakhir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap penguasa besar di tangan Xiao Yan yang memancarkan cahaya merah yang intens. Matanya tiba-tiba menyusut. Energi yang terkandung pada penguasa sudah jauh melebihi perkiraannya. Penatua Yunleng, coba ini. Dalam sikap sedingin es, Xiao Yan memperhatikan Yunleng, di mana kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Sudut mulut Xiao Yan terbuka sementara penguasa berat di tangannya hancur keras seperti matahari terbenam. Api memecah tsunami. Dalam sekejap, dinding batu itu hancur berantakan. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan kaget di bawah, penguasa besar berwarna merah itu membawa gelombang api panas dan menabrak ganas ke arah kepala Yunleng. Pada saat ini, seluruh lapangan benar-benar sepi. Pada saat ini Nalan Yanran, yang berada di alun-alun, memiliki wajah yang terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar dapat menampilkan serangan yang kuat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran dengannya sebelumnya. Mulut merah, ramping, kecilnya agak terbuka. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran akhirnya menundukkan kepalanya dengan lesu. Dia mengakui bahwa serangan kuat Xiao Yan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa tahan. Sungguh orang yang menakutkan. Petik 2. Dia bergumam pelan ketika ekspresi pahit muncul di wajahnya yang cantik. Orang yang tidak berguna pada waktu itu telah berulang kali menampilkan banyak mukjizat di depannya saat ini. Pukulan semacam ini menyebabkan perasaan masam dan menyakitkan muncul di hati Nalan Yanran. Bab 349, menutupi formasi awan matahari. Lampu merah menyala yang seperti matahari terbenam tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, cahaya merah menyala telah menyingkirkan sinar matahari dari alun-alun. Gelombang api panas menyebabkan semua orang merasa seperti berada di tungku. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan, lampu merah menyala menabrak kepala Yunleng dengan keras, ketika dia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Suara guntur seperti teredam terdengar di seluruh langit. Bang! Lampu merah menyala dengan ganas menabrak kepala Yunleng dan kekuatan ganas yang tak tertandingi langsung meledak. Rasa sakit yang intens mulai menyebar dari kepala Yunleng pada saat ini, seolah-olah kepalanya akan terkoyak. Tinggi di langit, tangan Yunleng menggenggam kepalanya, di mana darah mengalir tanpa henti. Mulutnya merintih sedih. Tubuhnya juga menjadi seperti burung yang kehilangan sayapnya saat ia langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya jatuh dengan cepat. Tepat saat dia berada sekitar 10 meter dari tanah, Yunleng mengepakkan sayapnya dan dengan paksa memantapkan tubuhnya.
Cahaya kuat berwarna abu-abu putih keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya yang kuat membawa emosi yang marah dan langsung menekan garis merah berapi itu dengan menggunakan kekuatan yang memiliki tekanan yang tidak bisa dilawan orang, dengan paksa mengusirnya dengan serangan ini. Apakah serangan balik yang berisi kemarahan Do Wang akan menjadi sesuatu yang biasa? Lampu merah berapi perlahan menghilang dan cahaya putih keabuan yang meletus dari tubuh Yun Leng dengan cepat ditarik kembali ke tubuhnya. Cahaya yang kuat menghilang dan Yun Leng sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, ketika semua tatapan di bawah melihat penampilan Yun Leng saat ini, alun-alun langsung berubah menjadi sunyi senyap. Lama berlalu dan suara banyak orang menghirup napas dingin muncul satu demi satu. Di udara, sayap di punggung Yun Leng mengepak dengan lambat. Dadanya naik dan turun dengan intens. Darah merah cerah segar merembes keluar dari antara jari-jarinya dan mengeluarkan suara tetesan saat mendarat di tanah. Itu hampir mewarnai wajahnya dengan warna merah darah. Tangan Yun Leng perlahan meninggalkan kepalanya. Segera, luka dalam yang lebih dari setengah inci tebal yang menyebar dari sudut kiri dahinya sampai sisi telinga kanannya terungkap. Di luka yang dalam, orang bisa mengejutkan melihat tulang putih yang padat. Ini adalah cedera yang menakutkan. Seandainya Yun Leng bereaksi sedikit lebih lambat beberapa saat yang lalu, kepalanya mungkin terpotong oleh pukulan dari Xiao Yan ini. Awalnya, dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin menyebabkan Yun Leng mengalami cedera yang mengerikan bahkan jika dia menggunakan teknik di kelas Do. Namun, yang terakhir telah mengambil lawan terlalu ringan. Jika dia bisa menempatkan film energi di dahinya sebelumnya, pukulan ini paling banyak akan menyebabkan dia menderita cedera ringan. Cedera seperti ini di mana Yun Leng hampir kehilangan nyawanya pasti tidak akan muncul. Tangan Yun Leng perlahan bergetar. Dadanya berulang kali naik dan turun. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengangkat kepalanya. Wajah tuannya saat ini tampak sangat buas. Sepasang mata menatap Xiao Yan di langit dengan susah payah. Sikap itu menunjukkan bahwa ia ingin memotong partai lain menjadi puluhan ribu keping. Bagus, sungguh orang yang baik. Aku yang lama ini telah meremehkanmu. Petik 2. Yun Leng mengepalkan giginya dan tertawa dingin. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari kepalanya menyebabkan Yun Leng merasa sedikit pusing. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat, kemarahan rohnya hampir menyebabkan Yun Leng kehilangan akal sehatnya. Di depan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte di Mystic Cloud Sekte, dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya untuk seorang pemuda yang bahkan belum berumur 20 tahun. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Yun Leng dengan cepat mengeluarkan beberapa botol obat penyembuhan dari dalam cincin penyimpanannya dan menerapkan semuanya pada luka-lukanya. Dia merasakan perasaan dingin perlahan menyebar di sekitar lukanya. Baru saat itulah Yun Leng merasakan bahwa rasa sakitnya mereda dan menjadi sedikit menenangkan. Dengan mata ganas, dia menatap Xiao Yan dan menghirup udara dalam sebelum berbicara dengan sengit. Xiao Yan, Anda bisa melupakan meninggalkan Mystic Cloud Sekte utuh hari ini. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik Yun Leng yang kepalanya dipenuhi darah segar. Dia merasa sedikit kasihan di hatinya. Setelah menampilkan teknik di kelas Do, ia hanya berakhir menyebabkan Yun Leng menerima cedera yang sedikit lebih serius. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa dia bisa langsung menggunakan penguasa untuk menghabisi orang tua ini. Teknik Do yang digunakan Xiao Yan sekarang seharusnya menjadi teknik kelas di Do, bukan? Di pohon besar, Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menatap Yun Leng, yang wajahnya ditutupi dengan darah segar. Dia kemudian berbalik ke arah Xiao Yan saat dia bergumam dengan lembut. Ah, dia bisa melukai Yun Leng hanya dengan kekuatan Dado Si miliknya. Saya pikir kelas teknik Do tidak akan lebih rendah dari kelas D. Fama tersenyum dan mengangguk ketika dia berbicara dengan suara terkejut. Ini benar-benar tak terduga bahwa dia menyembunyikannya. Dalam pertarungannya dengan Nalan Yanran sebelumnya, tidak terlalu sulit baginya untuk menambahkan jika dia tidak menggunakan trik apapun. Petik 2. Jia Xingtian menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari mana sebenarnya orang ini mendapatkan begitu banyak barang? Pertama, itu adalah api surgawi, maka itu adalah hewan peliharaan kelas Do Wang. Sekarang, ini adalah teknik Do kelas D. Jangan bilang padaku bahwa ada beberapa faksi besar yang kita tidak tahu mendukungnya dari belakang. Fama menggelengkan kepalanya. Jujur saja, dia merasa sangat aneh bagi Xiao Yan untuk bisa mengeluarkan kartu truf yang bahkan mengejutkan mereka. Paling tidak, itu pasti mustahil bagi asosiasi alkemis untuk mengeluarkan api surgawi atau hewan peliharaan kelas Do Wang karena kekuatannya. Jangan bilang itu klan Xiao. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fama mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuan klan Xiao, bisa mengeluarkan kelas Suan Do teknik sudah sesuatu yang sulit. Jika mereka ingin memiliki teknik Do kelas D, tidak diragukan lagi tidak lebih dari fantasi. Keduanya bertukar pandang dan mengerutkan kening sambil menghela nafas. Dengan informasi faksi mereka yang mereka kontrol, mereka sebenarnya tidak memiliki saluran informasi yang bisa mendapatkan berita persis tentang lokasi Xiao Yan selama 3 tahun ini. Orang yang tidak berguna klan Xiao tampaknya tiba-tiba bangkit setelah Nalan Yanran pergi untuk membatalkan pertunangan. Apakah ini karena stimulasi tindakan Nalan Yanran membatalkan pertunangan? Mereka berdua tertawa getir. Jika ini benar-benar begitu, bisakah Nalan Yanran dianggap telah melakukan sesuatu yang akan ia sesali selamanya? Kekuatan tebal, ganas di langit yang dipancarkan dari tubuh Yun Leng segera dirasakan oleh para murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini. Mereka dengan cepat saling berhadapan dan tidak berani menciptakan suara sedikit pun untuk menghindari menyebabkan Yun Leng, yang siap meledak marah. Tindakan Xiao Yan ini benar-benar kejam. Hai Bodong, yang berada di tepi penutup energi juga terkejut oleh pergantian peristiwa di alun-alun, menyebabkan dia membalikkan kepalanya. Ketika dia melihat Yun Leng yang tampak mengerikan yang dipukuli sampai kepalanya terpotong darah yang mengalir kemana-mana. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Hai tua, cepat dan hancurkan penghalang. Yang terbaik adalah tidak tinggal lama di sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap ke arah Hai Bodong dan membuka mulutnya untuk mempercepatnya. Beri aku 3 menit. Hai Bodong mengangguk. Dia berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal ketika dia menoleh dan mulai melepaskan kehancuran hebat pada penutup energi. Namun, tutup energi yang diciptakan dalam persatuan oleh hampir 100 diakon Mystic Cloud Sect cukup kuat.
Meskipun riak energi berulang kali dipancarkan, pada akhirnya tidak pecah. Hai bodong, karena Anda tidak memberi kami, wajah Sekte Awan berkabut, saya yang lama ini tidak perlu memberi Anda, yang pernah menjadi Kaisar Es, wajah apapun. Wajah galak Yunleng menatap penutup energi yang merupakan berulang kali bergoyang saat dia berteriak dengan marah. Hai bodong mengabaikan tangisan Yunleng. Dia terus melepaskan serangan liar dan kuat pada tutup energi. Sekarang hal-hal sudah mencapai tahap ini, hal lain harus dibicarakan di kemudian hari. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Mystic Cloud Sekte memiliki keberanian untuk benar-benar melakukan apapun pada klan primer. Lagi pula, Do Huang yang gila dan pendendam sudah cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, Yunleng yang awalnya marah, tiba-tiba menjadi diam. Dia menunduk dan dengan nada dingin, dia dengan keras memerintahkan semua hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte yang hadir, semua murid Mystic Cloud Sekte mendengarkan. Membentuk formasi Sun Cloud menutupi. Orang ini sebenarnya bahkan memutuskan untuk menggunakan formasi hebat Mystic Cloud Sect. Sepertinya Xiao Yan benar-benar membuatnya menjadi sedikit gila. Dia kaget setelah mendengar tangisan Yunleng. Alisnya sedikit terjalin saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Ketika mereka mendengar perintah dingin yang bergema di seluruh lapangan, tak terhitung murid Mystic Cloud Sect terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menanggapi dengan tangisan bersatu. Akhirnya, mereka menutup mata mereka dan benang energi berwarna putih mulai merembes keluar dari kepala murid-murid Mystic Cloud Sect sesaat kemudian. Jumlah kabut berwarna putih yang tak henti-hentinya perlahan naik ke udara. Akhirnya, hampir menutupi seluruh langit. Sekilas, tampaknya seseorang berada di lautan awan sementara Yunleng tampaknya berada di tengah-tengah itu semua. Semua penatua, dukung aku. Yunleng sekali lagi menjerit dingin saat dia mengamati energi kabut di sekitarnya. Noda darah di wajahnya sudah terbentuk menjadi keropong berdarah, tampak sangat mengerikan. Mengikuti teriakan Yunleng, 10 orang tua berjubah putih di atas platform batu segera berdiri dengan tertib. Tubuh mereka melompat maju dan dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka menembak ke beberapa pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka identik. Saat segel tangan mereka berubah, lautan awan yang menyebar di langit juga mulai berfluktuasi tiba-tiba. Di tengah lautan awan, energi awan mulai menggumpal dengan cepat. Beberapa saat kemudian, itu benar-benar memadat menjadi bola energi spiral berwarna putih sekitar 10 kaki lebar di depan Yunleng. Hah! Yunleng perlahan mengangkat tangan batu dan mengendalikan bola spiral berwarna putih dari kejauhan. Kejahatan melintas di mata Yunleng. Dengan gelombang lengan bajunya, bola spiral, yang telah mengumpulkan energi dari semua murid Mystic Cloud Sect, menembak ke langit di mana Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Bola spiral berwarna putih memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Di setiap ruang yang dilewatinya, ruang hampa panjang muncul. Di tempat itu, bahkan udara ditekan oleh energi yang sangat besar sampai berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan, hati-hati. Saat formasi terbentuk, Hai Bodong merasakan sesuatu. Karena itu dia buru-buru berteriak ketika dia melihat bola energi itu menembak ke arah Xiao Yan. Energi yang terkandung di dalam bola energi itu kemungkinan tidak mungkin bagi Xiao Yan sebagai Dadoshi untuk bertahan. Sudah terlambat. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak. Haha, Yunleng tertawa liar. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bola spiral melintas dan tiba di depan Xiao Yan, yang wajahnya berubah secara drastis. Itu membawa kekuatan yang menakutkan karena menabrak maju dengan keras. Ekspresi Xiao Yan jelek ketika dia menyaksikan bola energi besar yang melesat ke arahnya. Beberapa kepanikan akhirnya mulai muncul di hati Xiao Yan. Energi semacam ini tampaknya jauh melebihi energi yang bisa dilepaskan oleh Do Wang biasa. Namun, kecepatan serangannya juga sesuatu yang tidak memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Mata Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada bola energi yang bergerak semakin dekat. Xiao Yan hendak mengepalkan giginya dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung ketika bayangan 7 warna tiba-tiba melintas dari sudut matanya. Sebuah bayangan besar jatuh dari langit. Tubuh besar yang tak tertandingi dari Heaven Swallowing Python melintas ke bawah. Itu melambaikan ekornya yang besar dan tubuhnya melayang ke atas, dengan aman melindungi Xiao Yan di dalamnya. Bang! Suara memekakkan telinga seperti suara halilintar bergema di seluruh langit. Desis melengking ular juga terdengar bersamaan. Bab 350, Penampilan Do Huang yang misterius. Di bawah tatapan cemas yang tak terhitung jumlahnya, kejatuhan energi mulai perlahan-lahan menyebar, mengungkapkan 7 langit berwarna menelan piton yang telah dipukul. Heaven Swallowing Python saat ini memiliki penampilan yang cukup menyedihkan. Lebih dari setengah sisik ular 7 warna yang awalnya indah dan halus telah pecah di bawah serangan yang menakutkan sebelumnya. Darah segar merah cerah merembes keluar dari sisik ular yang pecah dan mengeluarkan suara menetes ketika mereka mulai jatuh seperti gerimis ringan. Tubuh besarnya bergerak sedikit, melepaskan Xiao Yan yang tidak terluka di dalamnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya di mata ular yang telah menjadi jauh lebih lemah. Darah segar yang menetes ke wajahnya tampak agak hangat. Mendesis. Surga menelan piton, menjentikkan lidahnya ke arah Xiao Yan. Mata ular itu memiliki keprihatinan yang sangat mirip manusia. Saat ini, Heaven Swallowing Python telah dipromosikan ke peringkat 5 Magical Beast dan sudah memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika itu tidak ditekan oleh kekuatan spiritual Ratu Medusa, kemungkinan itu sudah bisa berbicara bahasa manusia. Sejak Heaven Swallowing Python lahir, orang pertama yang dilihatnya adalah Xiao Yan. Setelah itu, hidup harmonis dengan Xiao Yan. Meskipun itu adalah binatang buas, itu sudah membentuk perasaan kekeluargaan seperti terhadap Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan giginya dengan erat. Dia mengamati Heaven Swallowing Python. Sebagian besar sisik di tubuhnya retak. Kemarahan yang hampir menghanyutkan penalarannya telah naik dalam dirinya, terutama setelah melihat kekhawatiran seperti manusia di mata Heaven Swallowing Python. Namun, untungnya alasannya menekan amarahnya. Xiao Yan melirik Yunleng di bawah dengan cara yang gelap dan dingin. Setelah itu, dia buru-buru mengambil botol demi botol obat penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan menghancurkannya terhadap tubuh Heaven Swallowing Python.
Ketika botol-botol menabrak timbangan itu, mereka tiba-tiba pecah. Cairan penyembuhan hangat mengalir di atas luka, membantu meringankan rasa sakit. Heaven Swallowing Python. Sungguh orang yang beruntung. Terakhir kali binatang buas ini menyelamatkanmu, tetapi bagaimana dengan kali ini? Yun Leng dengan dingin tertawa ketika dia melihat Heaven Swallowing Python yang telah mengalami cedera yang agak serius. Dia melambaikan tangannya dan bola energi spiral besar sekali lagi diaglomerasi di dalam lautan awan. Energi di permukaan bola tumpah dan kekuatan mengerikan menghancurkan udara di sekitarnya sampai tidak ada yang tersisa. Pergi ke neraka. Penampilan buas muncul di wajah Yun Leng. Tangannya tiba-tiba mendorong ke depan dan bola energi yang sangat besar sekali lagi membawa suara angin terkompresi, suara mendesing yang bisa terdengar dari cakrawala, ditembakkan secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada bola energi yang mengembang di matanya. Dia dengan erat mengepalkan giginya dan memegang penguasa suan berat dengan sekuat tenaga. Doki di tubuhnya juga beredar liar. Hei, Yun Leng, dengan status Anda sebagai penatua pertama dari Mystic Cloud Sect, Anda benar-benar menggunakan serangan ganas terhadap seseorang dari generasi muda. Kamu benar-benar tak tahu malu. Saat bola energi hendak menembak ke arah Xiao Yan, tawa dingin Hai Bodong akhirnya terdengar. 10.000 cermin bunga es. Saat tangisan terdengar, cermin es besar yang membungkus puluhan meter ruang tiba-tiba diperluas di depan Xiao Yan. Pesawat kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaan cermin, di bawah sinar matahari, itu tampak seperti cermin yang terbentuk dari sinar matahari. Bang! Bola energi sangat bertabrakan dengan cermin es. Energi besar yang tak tertandingi itu segera menyebar pesawat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bola energi menghilang, cermin es telah mengambil beberapa kerusakan, tetapi itu dipertahankan sampai energi awan yang meresapi lingkungan menghilang. Baru kemudian bunyi retakan muncul dan cermin itu pecah menjadi kristal es yang jatuh perlahan-lahan yang memenuhi langit. Hei, kamu baik-baik saja. Sosok manusia melintas dan Hai Bodong muncul di depan Xiao Yan. Yang pertama memiliki punggung menghadap Xiao Yan saat dia bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memegangi penguasa dengan erat dan berbicara dengan lembut. Kali ini akan merepotkan. Sungguh tak terduga bahwa orang ini menjadi sangat marah sehingga ia benar-benar melepaskan formasi Sun Cloud menutupi. Ini adalah formasi Mystic Cloud Sect terbesar yang biasanya digunakan untuk melindungi sekte. Harga untuk mengaktifkannya tidak tampak kecil. Bertahun-tahun yang lalu, ini membantu Mystic Cloud Sect mengatasi sejumlah kesulitan yang tidak diketahui. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu lautan awan di bawah ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, selama masih ada energi yang tersisa di dalam murid-murid Mystic Cloud Sect, maka itu akan setara dengan kita bertarung dengan hampir 1.000 murid Mystic Cloud Sect. Bahkan Do Huang tidak bisa dengan paksa menahan seluruh kekuatannya. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam dan lembut. Lalu apa yang kita lakukan? Hai Bodong mengangkat kepalanya dan melihat penutup energi yang menyelimuti alun-alun. Dia berkata, kecuali kita bisa memecahkan benda ini, selama itu rusak, aku seharusnya bisa membawamu pergi dari tempat ini. Namun, saya perlu melindungi Anda sekarang dan tidak bisa mengalihkan perhatian saya untuk melakukannya. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia kemudian melirik surga menelan piton, yang sangat besar di belakang Xiao Yan dan berkata, dinding energi itu diciptakan oleh lebih dari 100 diaken Mystic Cloud Sect. Dengan kekuatan kelas doangnya, kemungkinan akan membutuhkan waktu lama untuk mematahkannya. Namun, hal yang paling tidak kita miliki sekarang adalah waktu. Petik 2. The Heaven Swallowing Python, dan aku akan pergi dan mencoba. Hai tua, bantu kami bertahan melawan serangan orang-orang itu. Xiao Yan merenung sejenak, membuat keputusan cepat sebelum ia menjawab. Saat ini, mereka tidak punya waktu ekstra untuk mereka keluarkan. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Formasi Sun Cloud menutupi, dari Yun Leng hanya bisa bertahan oleh orang kuat dari kelas Do Huang. Beruntung Yun tidak ada. Kalau tidak, jika dia menggunakan kekuatan Do Huang untuk mengambil alih formasi besar ini, bahkan orang kuat dari kelas Do Song akan takut padanya. Meskipun dia tahu bahwa ada cukup banyak kesulitan bagi Xiao Yan untuk menembus penghalang energi mengingat kekuatan yang terakhir, Hai Bodong tidak memiliki solusi lain setelah mencapai situasi ini. Jika mereka tidak menghancurkan penutup energi, mereka hanya akan dipaksa untuk bertarung langsung dengan hampir 1.000 murid Mystic Cloud Sect. Bukan hal yang sulit bagi orang kuat dari kelas Do Huang untuk bertarung sendirian dengan 1.000 orang. Sayangnya, dengan aglomerasi, formasi awan matahari menutupi, dan kohesi mereka yang telah dipersiapkan selama lebih dari 1 dekade atau bahkan beberapa dekade, kekuatan hampir 1.000 murid Mystic Cloud Sekte ini tampaknya ditumpangkan pada Yun Leng yang di tengah formasi. Dalam menghadapi metode pertempuran khusus semacam ini, bahkan Hai Bodong hanya bisa menemukan tempat berlindung untuk menghindarinya. Hai Bodong, karena kamu tidak bertobat, jangan salahkan aku lama karena tidak memperhitungkan persahabatan lama kita. Yun Leng dengan dingin menyaksikan Hai Bodong di langit. Dia jauh dari kabur. Sekali lagi, bola awan dipanggil dari lautan awan. Kali ini, ukuran bola tampaknya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Sebuah keseriusan muncul di wajah Hai Bodong saat dia menatap bola energi besar yang setidaknya berukuran 40-50 kaki. Udara dingin menyelimuti tangannya dan kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di udara di sekitarnya. Sepertinya masalahnya sudah cukup besar. Saat dia melihat dua pihak yang akan memulai pertarungan yang benar-benar besar, Jia Xingtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Untuk sekadar moceng, mereka bersedia bertarung dengan Do Huang dan seseorang dengan potensi yang menakutkan, yang akan menjadi orang yang kuat di masa depan, sedemikian rupa. Apakah itu berharga? Itu bukan karena moceng. Dia, sebagai dekon eksternal tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Fama menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, The Mystic Cloud Sect menginginkan reputasi. Namun, masalah yang ditimbulkan karena masalah ini memang sedikit berlebihan. Serangan Xiao Yan yang sebelumnya menyebabkan Yun Leng kehilangan banyak wajah. Karena itu, ia mengaktifkan formasi besar untuk mempertahankan sekte tersebut. Jika kita membicarakannya, dia memiliki motif egois. Petik 2. Jia Xingtian menghela nafas dan tertawa pahit. Dengan hal-hal yang telah berkembang sejauh ini, mustahil untuk diselesaikan secara damai terlepas dari siapapun yang melangkah maju untuk menjadi mediator.
Bang! Penguasa berat membawa kekuatan ganas karena menghancurkan dengan keras terhadap penutup energi. Namun, itu hanya menghasilkan riak kecil. Selain ini, itu tidak memiliki efek sekecil apapun. Ekspresi Xiao Yan gelap dan khusyuk saat dia menatap penghalang energi yang kuat dan tak tergoyahkan itu. Dia menoleh dan mengamati serangan oleh Heaven Swallowing Python. Gelombang riak yang menyebar memiliki momentum. Namun, masih ada celah besar di antara itu dan menghancurkan penghalang energi. Bajingan, Xiao Yan berbalik dan menyaksikan kekuatan tajam yang dipancarkan dari pertempuran antara Hai Bodong dan Yun Leng sambil memarahi dengan lembut dan kejam. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan barang jelekmu ini. Xiao Yan bernapas perlahan-lahan menjadi lebih intens. Matanya menjadi merah. Saat ia memegang erat penguasa yang berat itu, Gouqi melonjak dengan liar. Dia menjerit keras saat dia dengan keras menghancurkannya ke dalam penutup energi yang tak tertandingi kuat. Bang! Mengikuti ayunan penguasa berat Xiao Yan, suara yang sangat keras tiba-tiba muncul di alun-alun. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan menyaksikan garis-garis retakan langsung menyebar pada tutup energi sementara wajah-wajah yang benar-benar terpana. Setelah keterkejutan mereka berlangsung untuk sesaat, mereka segera berbalik ke arah Xiao Yan yang sama tertegun yang memegang penguasa hitam. Penutup energi ini yang bahkan dibutuhkan oleh Do Wang untuk jangka waktu yang lama agar bisa pecah benar-benar dipatahkan oleh ayunan acak penguasanya. Tidak mungkin. Di dalam lautan awan, Yun Leng juga tertegun saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak. Segera, dia berteriak dengan bingung dan jengkel. Haha, benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Sect yang namanya mengguncang seluruh kekaisaran Jiama sebenarnya ini tak tahu malu. Hampir 1000 anggota sekte sebenarnya telah bergandengan tangan untuk berurusan dengan seorang pria muda yang belum genap berusia 20 tahun. Kamu benar-benar mempermalukan wajah yang diperjuangkan Yun Botian untuk Mystic Cloud Sekte di benua saat itu. Sama seperti semua orang di seluruh lapangan itu membosankan, tawa yang agak serak tiba-tiba terdengar dari langit. Kamu siapa? Anda benar-benar berani untuk menghina pendahulu dari Mystic Cloud Sect kami. Seseorang yang hanya tahu cara bersembunyi. Jika Anda memiliki kemampuan, muncul di depan saya yang lama. Wajah Yun Leng berubah saat ia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Haha, jika Anda ingin saya mengungkapkan diri saya akan mengungkapkan diri saya sendiri. Orang lain mungkin takut dengan Mystic Cloud Sect Anda, tetapi saya tidak sedikit pun takut. Tawa keras sekali lagi terdengar. Ketika tawa itu jatuh, penghalang energi yang sudah hampir runtuh akhirnya berubah menjadi pecahan energi yang merembes ke udara setelah ledakan, sebelum perlahan-lahan menghilang. Bruk. Dengan hancurnya penghalang energi, wajah hampir 100 diakon Mystic Cloud Sect di pohon-pohon di sekitarnya menjadi pucat tiba-tiba. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan secara liar. Yun Leng mengabaikan para diaken yang memuntahkan darah. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dikunci dengan saksama pada ruang kosong. Pada saat tertentu, udara di tempat itu tiba-tiba mulai beriak. Bayangan hitam perlahan muncul setelah beberapa saat. Sesaat kemudian, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Ketika sosok hitam itu muncul, ekspresi Hai Bodong, Jia Xingtian, Fama, Yun Leng dan yang lainnya di lapangan, tiba-tiba berubah secara drastis. Ini adalah Do Huang yang kuat. Jia Xingtian perlahan menghirup udara dingin. Suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Sepertinya dia adalah pemuat Xiao Yan. Memang ada kekuatan yang sangat besar di belakang orang ini. Ekspresi Fama luar biasa serius ketika dia bergumam, kali ini, Mystic Cloud Sect benar-benar sangat sial.